Tuhan. Ya, terima kasih. Senang anak-anak kita juga bisa ikut ya. Puji Tuhan ya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih, puji Tuhan. Biar dalam tumbuh kembang mereka, anak-anak ini semuanya sehat. Tuhan berkati semuanya, bertambah-tambah pintar semuanya ya. Baik, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah menaikkan puji-pujian kita. Dan saatnya Bapak Ibu Saudara, ya sebelum kita beristirahat di malam tidur kita kembali lagi di acara Kamis Ministry kita ya Bapak Ibu Saudara. Setelah kita 1-2 kali ya tertunda melaksanakan program kita ini karena sesuatu yang harus dikerjakan pada jam yang sama pada hari-hari Kamis yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya baiklah. Ya, sebelum saya menjelaskan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, apakah Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 adalah mengajarkan bahwa orang Kristen itu bisa murtad, dan kemudian kemurtadan itu diartikan sebagai hilangnya keselamatan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan kami yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari penyertaan-Mu nyata, di siang hari, sore hingga malam hari ini, kami hanya mengandalkan kebaikan Tuhan, hanya mengandalkan pertolongan Tuhan saja, sehingga kami tetap bisa bersama-sama duduk dengan tenang, dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan, rahasia-rahasia-Mu yang menolong kami untuk mengerti bagaimana cara hidup kami di dalam tubuh Kristus kami terus bertumbuh mengenali akan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua saudara-saudara kami setelah kami beraktivitas melakukan segala tugas dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk bersyukur kepadamu dan bersama-sama memahami, mengerti, merenungkan, dan tentunya kami ingin menerapkan di dalam setiap bagian area kehidupan kami. Firman-Mu terus menolong kami semua. Berkati saudara-saudara kami yang lain yang masih dalam proses untuk memasuki Zoom meeting kami pada malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi malam ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, ya, memikirkan tentang satu pertanyaan yang harus kita jawab malam hari ini. Ya, tentunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena pertanyaan ini sering Bapak Ibu Saudara dilontarkan atau disampaikan untuk memberikan tanda bahwa banyak orang yang berpikir saat ini ya bahwa kebenaran Allah saat ini di dalam Kristus Yesus juga adalah sesuatu yang
dipahami bahwa kasih Tuhan itu bisa berubah, ya, karena respon manusia atau khususnya orang-orang Kristen, ya, mereka berpikir bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu belum cukup untuk memastikan akan keselamatan kita, karena ada bagian ayat Alkitab yang mengatakan bahwa sekalipun orang sudah percaya, dia juga bisa murtad suatu saat. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya itu ya menjadi membingungkan bagi banyak orang. Karena apa? Karena ternyata belum tentu ada jaminan kepastian keselamatan, karena kalau orang yang percaya Yesus itu tidak bertahan sampai pada kesudahannya, ya, dia tidak akan benar-benar selamat. Itulah Bapak Ibu Saudara, salah satu refleksi dari pemikiran atau pandangan orang mengenai jaminan keselamatan di dalam Kristus. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kalau keselamatan kita bisa hilang, berarti tidak ada jaminan, ya Bapak Ibu Saudara. Atau ada jaminan, tapi jaminannya adalah dari manusia, bukan dari Tuhan. Karena kalau jaminannya dari Tuhan, berarti tidak ada yang mustahil buat Tuhan, kan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka apa yang difirmankannya pasti digenapi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan lihat salah satu dari banyak ayat Alkitab yang dijadikan dasar oleh orang-orang atau kelompok tertentu untuk meyakini bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu bisa hilang suatu saat, katanya. Bapak Ibu Saudara, ya, ini adalah satu kesimpulan yang keliru. Ya, pandangan tentang kasih Allah yang keliru dan yang tidak lengkap. Nah, mari kita akan lihat, ya, apa maksud daripada Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai ayat 6. Apakah itu mengajarkan bahwa orang Kristen bisa murtad dan tadinya dia percaya, kemudian dia memperoleh keselamatan, lalu nanti seiring berjalannya waktu, ya, orang itu tidak setia, ya, bahkan mungkin pindah agama, begitu ya, lalu disebutlah mereka murtad. Saudara, mari kita lihat di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-6, akan kita lihat di sini, ya, siapa yang berbicara kepada siapa. Ya, apakah memang Ibrani 6 ini ditujukan kepada orang Kristen saat ini? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dulu apa yang Alkitab katakan. Jadi, ya, kita tinggalkan dulu keyakinan kita karena kata orang, atau karena kita baca buku, atau karena kita, ya, mempunyai tradisi pemahaman yang sudah kita bawa dari masa kecil kita, ya. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6. Nah, Saudara, ya, saya akan membaca dari ayat 1 dulu, ya. Ayat 1. Katakan, sebab itu marilah kita. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, kata kita di sini. Siapa yang dimaksud dengan kita? Ya, jadi ya, orang-orang yang tidak begitu memahami kasih karunia Allah, ya, mereka katakan, ya, kita ini orang pengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu, ya. Nanti akan kita temukan kepada siapa ditujukan firman ini.
Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jadi berarti orang-orang ini sebelumnya masih belum mengalami pemahaman yang penuh tentang Kristus. Jadi diajak untuk belajar dan beralih berkembang kepada kepenuhan Kristus. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah yang sia-sia. Apa? Ayat 2. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, ya, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Jadi saudara-saudara, di sini kita lihat ya disuruh meninggalkan dasar-dasar tentang pertobatan, tentang perubahan pikiran atas dasar perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ya, dasar kepercayaan kepada Allah. Apa itu? Yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, ya, baptisan air salah satu tentunya. Karena baptisan itu banyak di dalam Alkitab, bukannya hanya air Bapak Ibu Saudara, ya. Ada lebih dari 10 macam baptisan di dalam Alkitab. Salah satunya adalah air. Ya, ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan api, ada baptisan ke dalam tubuh Kristus dan seterusnya. Tapi di sini dikatakan bahwa ya, hal-hal yang dikatakan menjadi dasar kepercayaan yang kurang sempurna itu harus ditinggalkan. Beralih kepada pengenalan akan Yesus Kristus yang sepenuhnya, yang full, ya, bukan setengah-setengah lagi. Nah, ayat 3, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan kita. Jika Allah mengizinkannya. Kalau tidak, berarti tidak perlu lagi dilakukan itu. Ya. Nah, ayatnya yang keempat, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi mereka, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus mereka, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah mereka, dan karunia-karunia dunia yang akan datang mereka, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Lalu orang-orang atau sekelompok orang mengambil kesimpulan bahwa ini menunjukkan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berarti nggak ada jaminannya. Tidak ada kepastian. Namanya juga bisa hilang. Ya, saudara-saudara. Nah, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama yang harus kita pahami dengan baik, saudaraku, bahwa firman kitab Ibrani, namanya juga kitab Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa orang Ibrani itu? Siapa Bapak Ibu Saudara? Itu adalah orang Israel. Ditujukan kepada orang Israel. Ya, saya bukan orang Israel. Saudara juga yang ada di pertemuan ini bukan orang Yahudi kan? Ada orang Yahudi di sini? Tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah bangsa lain. Bangsa yang tidak bersunat, di luar daripada bangsa pilihan. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus karena kemurahan hatinya. Maka kita sebagai orang yang percaya, kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, ya. Nah, saudaraku, jadi kita lihat di sini bahwa
ya firman ini ditujukan kita siapa Bapak Ibu Saudara? Ya, ini bukan berbicara tentang tubuh Kristus. Ya, karena di dalam tubuh Kristus itu tidak ada Ibrani Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang Ibrani, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang dari berbagai macam perbedaan suku bangsa. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam tubuh Kristus itu tidak dikenal. Ya, yang dikenal adalah kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Ya, tidak ada Israel, tidak ada Ibrani, tidak ada Yunani, bangsa lain dan seterusnya. Yang ada adalah ciptaan baru, manusia baru. Saudara-saudara. Jadi, ya, kalau sudah dikatakan berbicara tentang Ibrani, ya berarti ini adalah mengenai masa depan yang menggambarkan tentang bagaimana orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, suatu saat nanti akan dipulihkan. Nah, saudara, karena itu penulis Ibrani ingin menyampaikan tentang sifat-sifat daripada orang Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Mereka sudah diangkat menjadi anak Allah. Ya, mereka adalah bangsa yang dikuduskan, bangsa yang diproyeksikan untuk menjadi bangsa yang imamat yang rajani. Nah, itu bisa kita lihat di kitab Keluaran, ya, Bapak Ibu Saudara, Keluaran 19. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya penulis kitab Ibrani ini menggambarkan tentang ya sikap-sikap daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, bagaimana mereka telah diberikan berbagai macam mujizat oleh Tuhan, ya saudara-saudara, tanda-tanda keheranan sudah ditunjukkan kepada mereka, ya saudara-saudara, tapi tidak semua mereka meresponi ya kehendak Tuhan itu bagi mereka. Nah, saudara-saudara, karena itulah maka ya kita akan lihat di sini, saudara, ya yang mengecap karunia Roh Kudus katanya tadi ya. Dari ayat 4 itu, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Saudara-saudaraku, ini tidak berarti serta-merta bahwa mereka itu adalah orang yang sudah diselamatkan. Saudara, karena bagi bangsa Yahudi, Roh Kudus bukan tanda mereka sudah diselamatkan. Ya, bagi kita saat ini sebagai tubuh Kristus, ya, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu adalah tanda keselamatan kita benar-benar saat ini Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi bangsa Israel, bagi orang Yahudi, ya, berbicara tentang program Allah, kerajaan sorga di bumi, saudara, orang-orang Israel banyak yang diselamatkan tanpa mereka mengenal Roh Kudus lebih dulu. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya 12 murid Yesus, ya, Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka tidak pernah mempercayai bahwa ketika mereka percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak ada Bapak Ibu Saudara dijelaskan begitu di Alkitab. Ya. Jadi ketika mereka percaya pada Yesus, mereka juga yakin bahwa mereka dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Mereka disuruh oleh Tuhan Yesus menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Gitu ya. Sementara saat ini kepada kita, di dalam program Allah untuk tubuh Kristus, tidak ada penanti-nantian, tidak ada mengundang Roh Kudus, tidak ada menyongsong Roh Kudus 10 hari, 12 hari, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, tapi Roh Kudus itu secara permanen, ketika kita percaya, langsung tinggal berdiam ya di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, sebagai jaminan dari keselamatan kita untuk selama-lamanya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Nah saudara, jadi saudaraku, banyak mujizat, ya,
banyak perbuatan-perbuatan tanda-tanda keheranan yang datang dari sorga yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus pada masa Yesus Kristus hidup di dunia ini, saudara-saudara. Dan itu terus berlanjut, mujizat-mujizat itu ya yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sampai berlanjut kepada pelayanan para rasul, ya, tanpa Rasul Paulus, yaitu pelayanan Petrus, Yohanes, Yakobus dan seterusnya, banyak dipenuhi oleh ya tanda-tanda, mujizat-mujizat. Dan Bapak Ibu Saudara, puncaknya waktu itu adalah pada hari Pentakosta, ya. Nah, untuk itu saudara-saudara, mari akan kita lihat hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, di mana itu adalah merupakan janji Tuhan melalui Nabi Joel supaya bangsa Israel mau merespon, mau menerima, mau mempercayai, ya, mempercayai rencana Tuhan bagi mereka supaya mereka mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja, Mesias, dan menerima kesaksian Roh Kudus, ya, atas mujizat-mujizat yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Nah, tapi tidak semua orang Israel itu meskipun menyaksikan berbagai mujizat dan berbagai macam bahasa roh dan sebagainya, ya, yang telah ditunjukkan oleh Allah melalui pencurahan Roh Kudus, ya. Sebagian besar dari orang-orang Israel yang menyaksikan itu, mereka tidak mau percaya. Mereka menyindir dan mereka malah menghina, ya, orang-orang yang percaya, padahal itu diperuntukkan sebagai berkat bersama buat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, ya. Kisah Para Rasul 2, orang-orang yang mengecap karunia sorgawi, mujizat yang sudah menyaksikan, ya, semua itu ditunjukkan oleh Allah kepada umat pilihannya, yang seharusnya dengan mudah mereka menerima hal itu, tetapi ternyata tidak demikian kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita lihat dulu di Kisah Para Rasul 2, ya, Saudara. Kisah Para Rasul 2, saya akan membacakan untuk kita, ya, kita tidak akan membaca semuanya, karena kita juga akan melihat bagian Alkitab di pasal yang lainnya untuk lebih memperjelas lagi pemahaman kita tentang soal murtad ini. Ya, di Kisah Para Rasul 2, ayatnya saya akan membacakan saja langsung, Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah tahu bahwa di Kisah Para Rasul 2 ini, ya, janji Tuhan kepada murid-muridnya, kepada orang Israel, ya, akan turun Roh Kudus dan mereka akan berbahasa-bahasa asing, ya. Mereka akan berbahasa roh, bahasa yang dipahami oleh manusia. Tetapi saudara-saudara, dengan mujizat tersebut, ya, dengan tanda-tanda keheranan yang luar biasa sebagai panggilan Tuhan kepada umatnya Israel, tidak diresponi oleh mereka semua, ya. Nah, kita lihatlah Bapak Ibu Saudara di ayatnya, langsung saja dulu kita baca di ayatnya yang ke ya. Kisah Para Rasul 2, ya, di bawah judul itu yang tertulis di situ Pentakosta. Nah, Saudara, ya, saya akan langsung bacakan di ayatnya yang ke-12. Setelah menyaksikan mujizat lidah-lidah api dan bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa lidah yang terucap dari para murid pada saat itu, ya, saudara-saudaraku, sesudah Yesus terangkat ke surga, turunlah Roh Kudus. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ya, di ayatnya yang ke-12 dikatakan mereka
semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Jadi mereka, Bapak Ibu Saudara, belum memahami dengan benar bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah janji Tuhan melalui nabi, ya, Nabi Joel untuk masa depan bangsa Israel. Tetapi kita lihat di ayat 13-nya. Tetapi orang lain menyindir, ya, saudara-saudara. Jadi ada kelompok di situ yang tidak mau percaya, yang bebal. Supaya kita memahami nanti Ibrani pasal 6 itu berbicara orang Kristen atau bukan. Jadi jangan asal comot-comot ayat, asal tarik-tarik ayat, ya, tidak tahu konteksnya kepada siapa ditujukan. Jadi orang yang menyaksikan turunnya Roh Kudus, kuasa pencurahan Roh Kudus, orang-orang ini mengatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi kalau kita lihat, ya, orang-orang ini, ya, bukanlah orang kategori yang sudah percaya kepada Yesus, tapi mereka adalah orang-orang yang ikut menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib, ya, khususnya ketika turunnya Roh Kudus sebagai janji tanda kuasa Tuhan bagi umat Israel, tapi namanya mereka adalah orang yang bebal, ya, Bapak Ibu Saudara, yang sudah dikuasai oleh, ya, kesombongan dan juga dikuasai oleh kuasa si jahat, ya, saudara, sehingga mereka juga susah sekali untuk diyakinkan, ya, susah sekali mereka untuk membuka hatinya menerima apa yang Tuhan telah nyatakan kebaikan dan berkatnya pada mereka. Kita lihat lagi di ayatnya, ya, ayatnya yang langsung kita lihat di ayatnya yang ke-15. Sekarang respon daripada Petrus kepada orang-orang yang sudah menyaksikan pencurahan Roh Kudus, ya. Sekarang respon Petrus kepada mereka, yaitu diluruskan pandangan mereka yang keliru itu. Petrus meluruskannya dengan berkata, orang-orang ini, yaitu orang-orang percaya yang pada saat itu mereka menerima pencurahan Roh Kudus, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel. Jadi Petrus mengoreksi mereka supaya mereka mau bertobat, supaya mereka jangan terus, ya, di dalam pikiran yang sempit, dan juga supaya mereka jangan terus menjadi orang yang sombong dan mempertahankan pendapat mereka yang keliru. Saudara-saudara, tapi apakah koreksi Petrus ini? Apakah teguran daripada Petrus ini, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah bukti-bukti daripada pencurahan Roh Kudus dengan segala mujizat-mujizat itu dapat meyakinkan semua orang Israel, orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara? Seharusnya, ya, tapi tidak demikian. Karena apa? Karena kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara, ya, sampai pada Kisah Para Rasul 7, disitulah orang-orang Israel melakukan puncak daripada kebebalan hati mereka, ya, terhadap kehendak Allah dengan membunuh Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa orang-orang yang disebut murtad ini adalah memang mereka adalah orang-orang Israel, orang-orang Ibrani, yang mana mereka menerima secara khusus banyak tanda-tanda mujizat, tapi mereka, seperti dikatakan, mereka punya mata tapi tidak melihat, mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Mereka menjadi orang-orang yang dibutakan, ya, oleh ilah zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya ingin mengajak kita
untuk mundur ke kitab, sedikit membaca di kitab Yohanes pasalnya yang ke-6, ya. Sebelum Kisah Para Rasul ada kitab Yohanes pasalnya yang ke-6. Yesus pun sudah memberikan, ya, peringatan-peringatan yang sama, ya, kepada orang-orang yang murtad ini, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang murtad ini, ya, yang selalu meminta tanda kepada Yesus, tapi sebenarnya tidak ada ketulusan di hati mereka untuk mempercayai, tapi hanya merupakan suatu pencobaan untuk menjatuhkan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, mereka tidak mungkin bisa diperbaharui lagi. Pikiran mereka itu sudah bebal. Bukan berarti mereka pernah menjadi percaya dan selamat, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada itu dikatakan di Alkitab. Ya, jadi jangan tarik Ibrani pasal 6 itu untuk menggambarkan keselamatan dalam kasih karunia Allah saat ini. Itu keliru itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, yaitu orang-orang yang tidak memahami arti kasih karunia Allah saat ini di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi saudara, mari kita lihat lagi di Yohanes pasal 6 ini. Yohanes pasal 6, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-25. Ini adalah kesaksian Yesus, ya, tentang dirinya yang disebut sebagai roti hidup, ya. Di ayatnya yang ke-25, Yohanes 6. Ketika orang banyak menemukan Yesus. Siapa orang banyak ini, Bapak Ibu Saudara? Orang Kristen sekarang ini? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah orang-orang Yahudi, saudara. Itu orang-orang Israel yang di Yerusalem sana, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka itu adalah orang Ibrani. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Dari kata-kata mereka saja, Rabi, ya, itu sudah berbicara tentang guru orang Yahudi. Sangat mengerti betul mereka bahwa itu adalah orang-orang perkataan dari orang-orang yang menganut kebudayaan bangsa Yahudi. Ya, mengatakan, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" 26. Yesus menjawab mereka. Ya, Yesus menjawab, Yesus merespon mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Yesus tahu apa isi hati mereka. Apa Yesus katakan? "Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu sudah kenyang." Jadi saudara, di sini saja motivasi mereka itu mengikut Yesus. Bukan karena mereka sudah menerima karunia keselamatan, saudara-saudara. Ya, dan banyak di zaman sekarang ini, ya, di lingkungan kekristenan pun sangat banyak orang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi Kristen, mengaku pengikut Yesus, belum tentu dia karena dia sudah percaya akan keselamatan hidup yang kekal sudah menjadi miliknya. Dari mana kita tahu? Ya, kita tahu mereka selalu bilang mudah-mudahan selamat, kan? Dan mereka selalu bilang bahwa keselamatan itu tidak bisa dipastikan sekarang. Ya, bahkan mereka mengatakan bahwa keselamatan itu nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, di situ baru tahu kita. Sekarang kita tidak tahu tentang keselamatan kita. Apakah sudah dipositifkan kita selamat? Ya, tapi mereka lebih cenderung mengatakan mudah-mudahan, semoga-semoga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan orang yang benar-benar sudah menerima anugerah kasih karunia Allah tentang keselamatan yang sudah dipastikan saat ini di dalam Yesus. Ya, itu adalah orang-orang yang hanya menganut, ya, agama, ya, di KTP mereka. Tapi mereka sendiri belum tahu tentang kebenaran yang diberitakan oleh Rasul Paulus, di mana Paulus mengatakan, kalau kamu mempercayai berita yang berbeda, Injil yang lain,
yang berbeda dengan yang kami beritakan, terkutuklah dia, terkutuklah mereka. Jadi saudara-saudaraku, ini bukan menghakimi Bapak Ibu Saudara, tapi ini adalah menyatakan apa yang sebenarnya menurut firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, jadi Yesus tahu motivasi mereka. Mereka mengikuti Yesus atau tidak, berbondong-bondong atau tidak. Ia mengikuti Yesus dan berbondong-bondong, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus tahu isi hati mereka. Bukan karena mereka mempercayai akan karunia keselamatan melalui Yesus Kristus, tapi mereka hanya karena ya sesuatu yang berhubungan dengan roti, ya untuk makanan. Jadi mereka ini adalah, Bapak Ibu Saudaraku, imannya kepada ya iman sembako, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, imannya kepada Indomie. Kalau ada hal-hal yang hanya bersifat pancingan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, masih itu motivasi mereka datang mengikuti Yesus. Bukan karena mereka menyadari bahwa mereka mengikuti Yesus Kristus karena mereka sudah pasti diselamatkan. Ya saudara, jadi orang-orang itulah, ya kalau kita lihat, ya dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin diperbaharui lagi. Bagaimana memperbaharuinya? Karena mereka sudah menolak semua bukti, semua tanda yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, mulai ketika dia hidup di dunia ini sampai kepada pencurahan daripada Roh Kudus. Orang-orang Israel tetap menolak Allah Bapa, menolak Allah Anak, menolak Allah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, sudah sulitlah, ya susah. Karena apa? Karena ya orang-orang yang bebal ini telah menjatuhkan pilihan mereka untuk mengikuti ya ajaran daripada setan-setan. Susah kembali Bapak Ibu Saudara kepada kebenaran kalau sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah mereka belum menyaksikan kuasa Roh Kudus? Sudah. Apakah mereka ini belum menyaksikan mujizat dari Tuhan Yesus? Sudah. Bapak Ibu Saudara, ya, apakah mereka belum tahu Yesus bangkit dan berbicara sesudah dia bangkit dari kematiannya sebelum naik ke surga? Sudah, Bapak Ibu Saudara, semuanya sudah. Tuhan sudah memberikan bukti kepada mereka semuanya, sudah lengkap, tapi dasar memang hati mereka jahat, maka tidak mungkin mereka bisa diperbaharui, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka tidak pernah mengalami keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu tidak cocok dihubungkan dengan keselamatan kita saat ini sebagai tubuh Kristus. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajarkan ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sehingga kita melihat di situ perbedaan yang sangat jelas sekali bahwa tidak berhubungan dengan hilangnya keselamatan kata murtad itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Ya. Jadi memang bangsa Israel sudah dipilih oleh Allah untuk menerima keselamatan, ya, tetapi keselamatan mereka kan Bapak Ibu Saudara secara bangsa. Ya, kalau keselamatan kita sebagai tubuh Kristus itu kepada individu, ya, kepada pribadi-pribadi. Tapi kalau bangsa Israel, supaya mereka menerima segala berkat yang dijanjikan oleh Allah, berkat kerajaannya di bumi, mereka secara bangsa harus dipulihkan. Nah, saudara-saudaraku, saat ini tentu itu bukan sedang terjadi. Bukan itu yang sedang dilakukan oleh Allah saat ini. Allah mengendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi itu per pribadi-pribadi, personal, Bapak Ibu Saudara, di mana ketika percaya, Roh Kudus membaptiskannya ke dalam tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, saya ingin melihat menggambaran sedikit lagi, saudaraku, ya, bahwa memang bagi bangsa Israel itu, saudara-saudaraku, tidak bisa lepas daripada tanda-tanda perbuatan-perbuatan untuk menandakan, mencirikan mereka adalah orang-orang yang menaati kehendak Tuhan. Mari kita lihat
contohnya Bapak Ibu Saudara di Yakobus pasal 2. Kita lihat Yakobus pasal 2, saudara-saudara. Ya, Yakobus pasal 2. Ya, saudaraku, kita lihat Yakobus pasal 2. Ya, kembali lagi kita akan melihat konteksnya. Ya, bahwa Yakobus berbicara kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Ya, sebelum kita baca di ayatnya yang ayatnya yang ke-22, saya mengajak kita untuk melihat dulu di pasal 1, ya. Kepada siapa firman ini ditujukan oleh Yakobus Bapak Ibu Saudara? Oh, kepada kita orang Kristen saat ini, kepada tubuh Kristus, kepada manusia baru yang tanpa perbedaan suku dan bangsa. Begitu Bapak Ibu Saudara? Tidak. Ya, mari kita lihat Alkitab itu dengan jelas, clear, menyatakan apa yang sebenarnya, dan itu yang kita percayai. Pasal 1, kita lihat ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang Kristen di seluruh dunia. Begitu Bapak Ibu Saudara? Tidak. Ya, kita lihat di situ. Ya, kepada tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus. Begitu? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, Yakobus mengatakan kepada ke-12 suku di perantauan. Suku mana Bapak Ibu Saudara? Suku saudara dan suku saya. Ya, suku Indonesia Timur, suku Indonesia Barat. Tidak Bapak Ibu Saudara. Namanya 12 suku itu adalah, yaitu suku bangsa Israel, keturunan Yakub, dari Ruben sampai Benyamin. Jadi jelas sekali konteksnya Bapak Ibu Saudara. Kepada orang Ibrani, kepada orang Israel dikatakan, ya, di pasal 2 ayatnya yang ke-22 ini dikatakan, saudara-saudara, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita renungkan, ya, bagaimana kita di dalam Kristus? Apakah kita belum sempurna atau kita sudah sempurna di dalam Dia? Saudara, apakah perbuatan-perbuatan kita menambahi lagi apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada perbuatan saudara saat ini yang bisa menambahkan lagi apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Ya, saudara, bahwa kita sudah dipenuhi di dalam Dia, di dalam Kristus. Kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Kita sudah dibenarkan hanya melalui iman dan bukan hanya hasil usaha. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, dan kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita pasti masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diangkat di awan-awan, dan kita pasti dibangkitkan. Dan kita akan menjadi sama seperti Kristus mengalami kebangkitan tubuh yang baru. Kita sudah dipenuhi di dalam Dia, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel tidak bisa lepas daripada perbuatan-perbuatan mereka, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah sebagai karunia-karunia, menandakan, mencirikan mereka. Itulah yang akan menyempurnakan keberadaan mereka, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka itu sedang berpihak, ada di pihak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita berbicara tentang bukti daripada kepenuhan janji Allah bagi kita, apa itu dari perbuatan-perbuatan orang Kristen Bapak Ibu Saudara? Tidak. Ya, saya tidak mempercayakan keyakinan saya bahwa bukti keselamatan saya adalah karena melihat perbuatan-perbuatan orang lain. Tidak sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Bahkan perbuatan-perbuatan rasul-rasul pun tidak bisa mewakili keyakinan saya tentang, ya, keselamatan di dalam Yesus. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Hanya perkataan Yesus Kristus, pekerjaan di atas kayu salib yang sudah selesai. Hanya itulah merupakan bukti yang final bagi saya dan bagi saudara untuk mempercayai bahwa kita memang sudah pasti selamat. Amin.
Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena perbuatan manusia itu bisa berubah-ubah. Tidak mungkin bisa stabil, benar terus perbuatan seseorang Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Tuhan sudah memberdayakan orang Israel, di mana Tuhan menyatakan bahwa kebenaran karena perbuatan-perbuatanlah yang menyempurnakan hidup mereka, itu pasti suatu saat Bapak Ibu Saudara akan benar-benar nyata di dunia ini, bahwa ketika bangsa Israel sudah dijadikan sebagai imamat yang rajani, kerajaan sorga sudah jadi di bumi ini, maka saudara-saudara, melalui perbuatan-perbuatan mujizat-mujizat yang besar, bangsa-bangsa lain akan terkagum-kagum dan mereka akan mengikuti, ya, orang Israel menjadi kepala dan bangsa-bangsa lain akan menjadi ekor. Mereka akan mengekor bangsa Israel. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, satu contoh lagi, ya, berikan saya waktu untuk menjelaskan lebih jauh lagi, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Sedikit lagi di Matius pasalnya yang ke-19, ya. Kita akan lihat contoh di Matius 19. Bagaimana Yesus menyatakan kepada seorang muda yang kaya yang bertanya kepada Yesus Kristus, apa yang harus dia perbuat supaya dia memperoleh hidup yang kekal. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ya, Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus mengatakan, oh iya, kamu percaya saja, ya, tidak usah melakukan apa-apa. Apa itu yang Yesus katakan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yesus menyuruh dia melakukan sesuatu. Kalau dia benar-benar ingin diselamatkan, dan orang itu harus mempercayai perkataan Yesus yang seperti itu. Ya, seperti apa? Seperti perkataan Yesus yang meminta supaya orang ini yang mencari keselamatan ini harus melakukan sesuatu, bukan berdiam diri saja, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di Matius yang ke-19, ya, saudara yang rajin membaca Alkitab pasti sudah berulang-ulang, ya, menghafal cerita ini, saudaraku. Tapi sangat dalam maknanya ketika kita bersama-sama ingin melihat apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, dia Matius pasal 19, ya. Mulai dari ayat 16. Di situ judul perikopnya adalah orang muda yang kaya. 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru yang baik, Guru perbuatan baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jelas ya Bapak Ibu Saudara. Ya, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku masuk ke dalam kerajaan sorga? Itu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang ini siapa? Orang ini orang Israel. Ya, karena orang Israel tahu mereka hidup di bawah hukum Taurat, maka perbuatan-perbuatanlah yang menjadi bukti untuk menilai mereka taat kepada Tuhan atau tidak. Nah, tapi saudara, apakah Yesus mengatakan, oh, bukan dengan perbuatan orang menerima hidup yang kekal? Apa itu yang dikatakan Tuhan Yesus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Iya, hanya dengan iman orang diselamatkan. Apa itu yang dia katakan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Manusia dibenarkan dengan cuma-cuma. Apa itu yang diajarkan Yesus kepada orang Yahudi, orang Israel ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak demikian. Ya, mari kita baca dengan baik-baik. Ya, Yesus berkata apa? Ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah. Itu perbuatan atau bukan Bapak Ibu Saudara? Ya, itu perbuatan Bapak Ibu Saudara. Itu bukan hanya iman. Itu bukan hanya melalui iman beroleh hidup yang kekal. Itu perbuatan Bapak Ibu Saudara. Dituntut. Dan orang itu harus mempercayai bahwa perintah Yesus
Firman Yesus adalah dia harus melakukan perintah-perintah Allah. Tentunya hukum Taurat yang dimaksud di sini. Dari mana kita tahu? Ayat 18 dikatakan, kata orang itu ya kepada Yesus, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara misalnya ingin menginjili seseorang, memberitakan Injil kepada seseorang, saat ini ada orang yang bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya saya masuk surga? Apa yang Bapak Ibu katakan? Apa yang saudara katakan? Oh ya, lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Rajin kamu ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin memberikan perpuluhan, rajin menyanyi, rajin. Oh, Bapak Ibu Saudara, nggak ada orang yang selamat dengan pemberitaan seperti itu sekarang ini. Ya, nggak ada orang yang bisa masuk surga karena mempercayai bahwa perbuatan-perbuatan itulah yang menjadikan dia masuk surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena bukan itu kebenaran Allah saat ini yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, di mana saat ini Tuhan hanya meminta kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosanya satu kali untuk selama-lamanya, tanpa perbedaan. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada bangsa Yunani, tidak ada suku A, suku B. Bapak Ibu Saudara, setiap orang saat ini dikaruniai full, dikaruniakan penuh keselamatan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepada penebusan, pengampunan segala dosa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi itu jelas, itu clear itu. Amin Bapak Ibu. Tapi kita lihat di sini saudaraku ya, Yesus tidak mengatakan bahwa kamu cukup percaya saja kamu pasti masuk surga. Tidak ada dikatakan Yesus Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan di situ, kita lihat respon daripada orang itu ya. Di ayatnya yang ke-20 dikatakan, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Masih kurang Bapak Ibu Saudaraku. Ya, masih ada yang perlu ditambahkan supaya penuh. Ya, seperti yang dikatakan Yakobus tadi, saudara-saudaraku. Karena apa dikatakan? Karena perbuatan-perbuatan itulah ya membuat iman itu menjadi sempurna. Iman mereka adalah tidak bisa hanya dengan iman mereka diselamatkan. Mereka beriman kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Yesus. Juga mereka harus beriman kepada perbuatan baik. Sebagai bukti mereka itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, makanya dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, untuk menyempurnakan iman orang ini, ya, Yesus berkata di ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, apa Bapak Ibu Saudara? Cukup percaya saja. Begitu Bapak Ibu Saudara? Tidak. Kita lihat di situ dikatakan apa? Pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kalau ada orang yang bertanya kepada Bapak Ibu semua, bagaimana caranya supaya saya masuk surga? Apakah pendeta Pardosi mengatakan, juallah hartamu dan bagikanlah itu, jual mobilmu, jual rumahmu, jual aset-asetmu, lalu bagikan kepada orang miskin, maka ikutlah Yesus. Apa itu yang Bapak katakan kepada orang itu? Ya jangan-jangan orang itu mengatakan, Bapak bagaimana? Udah lakukan itu belum? Ya kan? Jangan Bapak menyuruh orang tapi Bapak sendiri tidak melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menyuruh orang saat ini mempercayai apa yang dilakukan oleh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Karena yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib adalah perbuatan yang sempurna. Sehingga orang yang percaya kepadanya itu adalah kasih karunia, keselamatan hidup yang kekal, ya, sekali untuk selama-lamanya. Tapi orang ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, Yesus mengatakan kalau kamu ingin sempurna, ya, tunjukkan perbuatanmu, ya, jual semua hartamu, ya, buktikan dengan perbuatanmu, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu dikatakan, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Bapak Ibu Saudara, apa ada pendeta di zaman sekarang ini melakukan itu? Apa ada hamba Tuhan yang zaman sekarang ini yang melakukan seperti itu? Tidak ada. Katanya pengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau pengikut Yesus ya lakukanlah yang diperintahkan Yesus itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kekeliruan yang bertebaran saat ini Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah makanya banyak orang yang bingung. Sebenarnya orang diselamatkan itu dengan apa? Hanya melalui iman atau harus dengan ditambah dengan perbuatan baik? Saudara, ya pemberitaan yang campur aduk itulah yang menyebabkan pencampuran antara program Allah bagi bangsa Israel dan program Allah bagi bangsa lain bagi tubuh Kristus. Pencampur adukan itulah yang membuat Injil itu menjadi tidak jelas. Satu sisi orang bilang bahwa dia sudah pasti masuk surga karena dia percaya pada Yesus. Tapi ketika dia membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia bilang tidak bisa hanya iman, harus juga dengan perbuatan. Dia lari kepada orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, lari kepada orang Yahudi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat memprihatinkan, membuat orang saat ini tidak tertarik untuk belajar Alkitab. Karena apa? Mereka bilang, bingung. Ya, kemarin saya pertama kali waktu saya bertanya bagaimana supaya selamat ke surga, katanya hanya percaya Yesus. Ya, begitu berjalan harus beribadah, harus melayani. Katanya kalau tidak setia sampai akhir, tidak bisa selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu orang itu bilang sama aja kekristenan dengan agama yang lain. Ujung-ujungnya perbuatan juga yang menentukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya disitulah kita lihat bahwa, saudara, kalau tidak clear, kalau tidak jelas pemberitaan Injil keselamatan saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang menyebabkan bermacam-macam ajaran. Ya, ada yang mengatakan kapan saja saya mati pasti masuk surga. Tapi ujung-ujungnya bisa hilang keselamatan. Itu bukan pasti namanya. Itu iming-iming, ya kan Bapak Ibu Saudara. Itu adalah permen yang manis, tapi di dalamnya ada apa? Ada racun yang mematikan. Karena apa? Karena memang tidak benar seluruhnya. Itu hanya manis di luar saja. Saudara-saudaraku, tetapi saudara, sekarang saya mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang bagaimana ya keotentikan daripada keselamatan kita di dalam Kristus Yesus saat ini itu tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 4, saya ajak kita melihat dulu. Roma pasal 4. Roma pasal 4, ya. Kita lihat di dalam surat-surat Rasul Paulus sebagai rasul bangsa lain, rasul kita bangsa lain. Di Roma pasal 4 dikatakan, saudara-saudaraku, ya, Roma pasal 4 sebelumnya telah dinyatakan ini adalah tentang contoh keteladanan daripada Abraham yang dibenarkan hanya oleh karena iman. Ya, kita lihat di ayatnya yang keempat dulu ini, ya. Ayatnya yang keempat. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya diperhitungkan adalah bukan sebagai hadiah. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Ya tentu saja. Kalau perbuatan kita itu adalah ya kita memperoleh upah, ya itu wajar. Karena ada pengorbanan di situ dari diri kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada waktu yang kita gunakan, ada pikiran, ya saudara-saudaraku, ada tenaga yang kita keluarkan di situ. Ya, kalau ya mendapat upah, tentu saja itu bukan hadiah, saudaraku, tapi itu adalah hasil jerih payah. Ya, saudara. Sekarang kita lihat, tetapi sebaliknya, ya dikatakan tadi saya baca sekali lagi, ya, saudara. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ya, jelas itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, ayat 5. Tetapi, ini yang berbeda. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, saudara,
namun percaya kepada Dia, kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Bukan perbuatannya yang diperhitungkan menjadi kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini bukan perbuatan orang yang dihitung oleh Tuhan untuk membuat dia menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Tidak, saudaraku. Ya, iman kepada Yesus Kristus yang sudah full, ya, yang sudah paripurna menyelesaikan segala tuntutan apapun yang dibutuhkan untuk kita menjadi benar di hadapan Allah. Itulah, Bapak Ibu Saudara, iman terhadap kebenaran yang demikianlah yang diperhitungkan oleh Allah menjadi kebenaran bagi kita, keselamatan kita. Amin. Jadi sama sekali tidak ada perbuatan manusia di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah anugerah namanya. Itulah namanya kasih karunia. Jadi bukan kasih karunia hari ini diberikan keselamatan lalu berujung kepada perbuatan-perbuatan baik sebagai jaminannya. Tidak mungkin ada orang yang diselamatkan dengan cara seperti itu. Dan Allah sudah tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak mungkin bisa menopang keselamatan kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Karena apa? Karena setiap hari kita pasti salah, saudara-saudaraku. Tetapi Kristus Yesus tidak punya salah. Dia tidak berdosa, dijadikan dosa karena kita yang berdosa, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Nah, saudara, karena itulah maka ayat yang sangat terkenal, saudara-saudara, ayat firman yang sangat terkenal, yang sangat luar biasa, muncullah Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 mengatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, amin, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, grace alone. Ya, hanya karena kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Pemberian itu pemberian yang sifatnya cuma-cuma. Dan itu yang dikatakan di Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24 itu, saudara. Ya, kalau lebih lengkap lagi saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-21. Ya, Roma pasal 3 ayat 21. Tetapi sekarang kapan, Bapak Ibu Saudara? Sekarang di zaman kasih karunia ini, di mana orang Israel bukan pengambil peran. Bangsa Israel bukan sebagai kepala saat ini, saudaraku. Allah bukan bekerja melalui bangsa Israel saat ini karena mereka sudah menolak Mesias. Tapi Allah saat ini bekerja melalui kasih karunia-Nya. Maka sekarang dikatakan tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi itu sendiri, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Amin. Ya, saudara, kalau Tuhan melakukan urusan keselamatan bagi manusia melalui bangsa Israel, pasti ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari perbuatan-perbuatan bangsa Israel itu akan selalu lebih menonjol daripada semua orang di dunia. Tapi saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang paling menonjol dan satu-satunya yang paling menonjol yang tampil saat ini perbuatan baik adalah yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Penebusan dan pengampunan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Karena itulah di ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, boleh atau tidak? Atau adakah Yesus berkata kepada orang muda yang kaya tadi di Matius 19, ketika anak muda itu bertanya, apa yang harus perbuat supaya aku masuk ke dalam kerajaan Allah? Apakah Yesus berkata, kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma? Ada, Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin itu dilakukan dan tidak mungkin itu diucapkan oleh Yesus Kristus. Kenapa tidak mungkin? Ya karena penebusan keselamatan yang cuma-cuma diberikan itu harus terjadi lebih dahulu salibnya. Amin. Darahnya harus tercurah dulu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dia harus mengalami kematian dan bangkit pada hari yang ketiga.
dan dia harus naik ke surga, barulah kebenaran. Keselamatan hanya melalui iman, tanpa perbuatan itu, barulah Tuhan teguhkan itu sebagai satu-satunya kebenaran yang berlaku saat ini bagi semua orang tanpa perbedaan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 jelas sekali dikatakan, ya, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Firman kebenaran yang mana? Firman kebenaran tentang salib Yesus Kristus, darahnya yang telah menyucikan segala dosa kita. Karena itulah Injil, amin. Bapak Ibu Saudara, ya itulah Injil, itulah kabar baik. Jadi bukan kabar baik Yesus melakukan mujizat-mujizat, ya, Yesus melakukan berjalan di atas air, Yesus memberikan 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu Saudara, apa Bapak Ibu Saudara kebagian ikannya? Enggak kebagian kan Bapak Ibu Saudara? Ya, meskipun saudara mempercayai kebenaran itu adalah benar-benar nyata, bukan itu yang menyelamatkan saudara dan saya saat ini. Tapi ketika saudara mengambil bagian di dalam iman kepada pengorbanan salib Kristus dengan darahnya yang tercurah, kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Bahwa ketika kita percaya kepada berita kabar baik tersebut, dikatakan kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ya saudara, dimeteraikan dengan Roh Kudus secara permanen. Ya, Roh Kudus tidak datang dan pergi. Kalau kita undang baru dia datang. Bapak Ibu Saudara, tidak demikian kebenaran saat ini yang diajarkan untuk kita mengenal kasih Yesus yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudaraku, di mana saudaraku kalau demikian orang mempercayai bahwa keselamatan adalah bisa bagi orang-orang yang sudah menerima keselamatan suatu saat jadi murtad lagi, tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang yang digambarkan di kitab Ibrani pasal 6 itu adalah berkaitan dengan orang-orang Israel yang bebal, ya, yang tidak mau menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus, tetapi di mana mereka hanya mengandalkan akan pikiran dan perbuatan-perbuatan mereka sendiri, ya, dengan menolak, mengabaikan Yesus Kristus sebagai Mesias bagi kepercayaan dan dasar iman mereka. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidakkah saat ini juga bisa tergambar hal yang demikian di dalam kekristenan? Ya, banyak orang beragama Kristen saat ini belum tentu dia mempercayai tentang keselamatan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apakah mereka murtad kalau mereka menjadi agama Kristen, kemudian mereka pindah ke agama lain? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan sebagai bukti bahwa mereka adalah pernah selamat. Ya, saudaraku, kalau mereka dikatakan murtad, iya, murtad bukan berarti mereka pernah mereka menjadi orang yang diselamatkan. Ya, lalu mereka hilang keselamatannya. Itu jauh Bapak Ibu Saudara. Di dalam kebenaran yang kita percayai saat ini berdasarkan kasih karunia Allah, bahwa Allah berjanji bahwa di dalam Kristus Yesus tidak ada kuasa-kuasa yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, baik maut, baik kuasa dosa, baik kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di udara, di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 8, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Karena Yesuslah pembela kita. Pembela kita, dan pembelaan itu adalah pembelaan yang sempurna dan tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan kuasanya yang sudah bangkit dari antara orang mati dan hidup selamanya dan dipermuliakan selamanya dan menolong kita setiap hari menjalani kehidupan kita, menghadapi segala tantangan persoalan di dalam apa yang kita jalani di dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa ada Roh Kudus yang menyertai dan yang menolong kita. Amin.
Karena itu jangan sekali-kali memberikan pikiran saudara untuk mempercayai bahwa keselamatan itu bisa hilang. Itu Paulus katakan kepada jemaat Galatia, "Hai kamu orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah merayu kamu sehingga kamu mempercayai kebenaran yang tidak merupakan kebenaran yang sesungguhnya, tapi adalah kebohongan?" Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, peganglah kebenaran kasih karunia Allah, karena itulah yang mencukupkan segala apapun yang saudara perlukan di dalam menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya, janji Allah ada Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita akan selalu terpelihara di dalam anugerahnya yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah sumber sukacita kita. Ya, terima kasih pada malam hari ini dengan waktu yang cukup panjang saya diberikan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa percayalah, yakinlah bahwa kebaikan Tuhan tidak akan pernah dicabut atau di-delete, ya, dihapus, dibatalkan, di-cancel dari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah yang mendasari pemikiran kita. Mengapa kita harus setia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Mengapa kita harus melayani Dia? Mengapa kita harus terus taat kepada kehendaknya? Ya karena kita tahu, karena keselamatan kita tidak bisa hilang. Amin. Ya, saudara. Jadi kenapa kita tidak menghargai kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa itu, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus yang menolong kita semuanya, yang memberkati kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat. Kita akan jumpa besok pagi. Ya, setiap pagi kita selalu ada saat teduh kita. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk semua pengurus, para pelayan yang sangat setia, ya, mengawal semua program pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami bimbang. Engkau tidak membiarkan, mengizinkan sesuatu pun yang dapat menggoyahkan sukacita kami, yang dapat menggerus akan damai sejahtera kami oleh keadaan dunia, perkataan-perkataan manusia, dan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau tidak membiarkan kami untuk mempercayai sesuatu yang dapat merugikan kami, tetapi Engkau terus, ya Bapa, melalui pimpinan Roh Kudus, kami terus diyakinkan bahwa kasih setiamu akan tetap selama-lamanya, dan tidak akan ada yang mengambil sukacita dan damai sejahtera kami, karena Roh Kuduslah yang memelihara hidup kami untuk selama-lamanya. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami dikuatkan terus melayani Engkau dan selalu setia kepadamu di dalam setiap hal, dalam cara hidup kami, di dalam kekudusan Kristus yang sempurna. Tuhan Yesus yang selalu menolong hidup kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur dalam nama, satu nama yang kami muliakan, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat malam. Ya, Tuhan memberkati. Ya, amin. Kalau ada pertanyaan, sebentar kita akan lanjutkan lagi ya. Kita ke Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya.